Baiklah, terima kasih kepada saudara Abdan. Telah selesailah acara doa kita pada hari ini. Baiklah, acara selanjutnya yaitu untuk acara Hersa, yaitu Ibu Sarta Ismes KMKM dan berhalangan hadir. Untuk pembukaan kata sambutan pembina Hersa pada hari ini akan digantikan oleh Abangda Samsul Askori SKM. Kepada Abangda saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan ya, sehingga masih bisa mengadakan kajian riset seperti ini. Ini kali kedua mungkin saya menggantikan Bu Jata untuk memberikan sambutan di kajian riset setelah menjadi demisioner. Sebenarnya pas pertama Ardi ini ngabari, saya nggak tahu judulnya untuk menggantikan Bu Jata berikan sambutan. Kenapa memang Bu Jata nggak ada ngasih materi yang mau diberikan gitu. Jadi ini dari saya aja pribadi, semangat untuk kajian ya, yang seharusnya kebanyakan orang liburan, teman-teman Hersa semua melakukan kajian. Memang seperti inilah harusnya semua anggota Hersa selalu belajar setiap harinya, selalu meningkatkan keilmuan tentang riset, seperti itu. Di sini pembicaranya Kak Wahidah ya? Iya, Bang. Kak Wahidahnya mana? Oh ini ya, Wahidah. Jadi Kak Wahidah ini salah satu orang yang berprestasi ya di Hersa. Ini teman satu angkatan abang juga di Genbi. Jadi sudah banyak tahu tentang Kak Wahidah. Pasti materinya nanti akan sangat-sangat berkualitas tentunya. Apalagi ini yang membahas pendahuluan ya. Pendahuluan. Jadi dimohon semuanya, walaupun beberapa orang ini memang khusus untuk angkatan berapa? Angkatan 4 atau semua Hersa? Semua Hersa, Bang. Kok sedikit sekali nih? Tapi kalau ilmunya itu memang dikhususkan untuk anggota baru, Bang, supaya mereka itu paham awal-awalnya karya ilmu itu gimana gitu. Iya. Iya, kalau angkatan baru memang pikir ini untuk angkatan Hersa kan, untuk seluruh Hersa, jadi terlalu sedikit orang pikir. Tapi ya baguslah. Jadi mereka udah paham kan, karena angkatan baru semester berapa mereka? Ada yang semester 6, ada yang semester 4. Oh iya, semester 6 mungkin sudah dapat di metode penelitian ya, tapi semester 4 kayaknya belum ya. Iya, Bang. Jadi bagus. Dan Abang harap ini terus berlanjut ya kajian riset seperti ini. Seperti yang dulu Bu Jata juga harapkan, kajian-kajian ini harus tetap ada.
karena ini merupakan bagian terpenting dari HERSA, yaitu adalah riset. Jadi semua anggota wajib menguasai segala hal yang ada dalam riset, terutama tentang bagian-bagian dari penulisan karya ilmiah. Jadi setelah pendahuluan, nanti masuk ke bagian pembuatan rumusan masalah, pembuatan tujuan, masuk ke pembuatan kerangka teori, dan sampai ke metode penelitian nanti, bahkan sampai ke penulisan daftar pustaka nanti. Jadi masih banyak yang harus dipelajari, dan ini sebagai pembuka, abang harap kalian semangat, karena mungkin nanti kalian akan mendapatkannya di kelas formal ya, di kelas biasa, ada mata kuliah metode penelitian. Tapi kalau kalian sudah punya basicnya di sini, kalian belajar di Zoom ini sama yang ahlinya, nanti diharapkan ketika di kelas kalian sudah mengerti gitu, nggak bingung-bingung lagi. Jadi ini sangat penting untuk semua anggota HERSA dan diharapkan memperhatikan ya, karena 3 SKS ini seharusnya. Ya kan Wahidah, 3 SKS ini kan? Iya Bang, 3 SKS. Ya. Jadi hebat ini. Wahidah udah apa Wahidah? Udah selesai Wahidah, skripsi Wahidah? Sudah Bang, tinggal ujian kompri. Oh, bagus. Sudah sidang? Itulah Bang, syarat komprinya belum. Minggu depan ujiannya Bang. Ya, bagus. Jadi kalian belajar dengan orang yang tepat ya. Dengan orang yang tepat. Jadi semangat. Sekali lagi abang ucapkan tetap berlanjut kajian-kajian seperti ini setiap minggu, setiap weekend seperti itu. Dan abang juga nggak tahu kenapa abang yang diamanahkan oleh Bu Jata, karena Bu Jata memang nggak ada nyampaikan. Biasanya kalau Bu Jata itu nggak bisa hadir, Bu Jata WA abang gitu untuk ngabari. Jadi mungkin kemarin Ardini bilang abang yang gantikan, tapi semoga ke depannya ada demisioner lain yang bisa menggantikan Bu Jata untuk berikan kesambutan begitu. Jadi kalau Bu Jata ngasih saran nanti kepada teman-teman, diharapkan teman-teman juga memberikan masukan gitu Bu, sebaiknya jangan Bang Samsul aja gitu, agar semua demisioner lain itu ikut peran gitu. Kalau kayak gini kan mereka nggak ada dikabari demisioner tentang kajian riset ini. Sudah disebar di grup keluarga besar, Bang. Oh iya, baguslah. Tapi mungkin lagi sibuk ya, karena kebanyakan demisioner sudah kerja, makanya pengangguran ini. Ya, baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini abang mewakili Bu Jata mengucapkan semangat untuk kalian melaksanakan kajian ini. Dengarkan baik-baik materi yang disampaikan oleh Kak Wahidah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bangga Samsul atas kata sambutannya. Oke, baik, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua HERSA FKM Winsu, yaitu Kak Lili Surya Pratiwi. Kepada Kak Lili, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita masih diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan untuk kiranya tetap dapat belajar di hari weekend seperti ini. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mana akan kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir.
Amin amin ya rabbal alamin. Nah, seharusnya ini tadi saya dulu ya, baru demisioner ataupun pembina biasanya untuk kata sambutan. Jadi dari yang paling bawah dulu, baru sampai ke ibu pembina, biasanya seperti itu, ataupun yang mewakili. Mungkin bisa untuk koreksi ke depannya. Yang saya hormati Ibu Pembina Hersa, Ibu Zata Isma SKM MKM, ataupun yang mewakili, yaitu Abangda Samsul Ashori SKM, selaku demisioner Ketua Umum Hersa periode 2018-2019. Yang saya hormati demisioner Hersa, Kak Wahida, yang juga merupakan narasumber kita pada hari ini, dan beliau juga merupakan Sekretaris Umum Hersa periode 2019-2020. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kakak dan abang telah memberikan kata sambutan dan juga berbagi ilmu di hari weekend seperti ini. Baik, harapan saya ke depannya untuk acara ini, kita sama-sama mengetahui bahwa pendahuluan ini sendiri merupakan ibaratnya pohon itu dia adalah akar. Bagaimana ataupun kalau rumah itu dia pondasi. Seberapa kuat kita membangun pondasi, seberapa kuat kita mempelajari pondasi itu, maka insya Allah ilmu ataupun apa yang akan kita bangun nanti, contohnya karya tulis ilmiah, itu bisa baik, bisa lebih bagus. Jadi bagaimana kita, seberapa baik, seberapa bagus kita belajar terkait pendahuluan ini, itu yang akan menentukan seberapa bagus nanti kita menghasilkan sebuah karya. Tentu itu sama-sama menjadi harapan kita bahwa ke depannya kita dapat menghasilkan karya-karya ilmiah yang luar biasa, yang bisa di-share seluruh dunia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, kepada PJ, yaitu Saudari Ardini Syahrini, dan juga teman-teman yang tak lelah untuk setiap bulannya mengadakan kajian-kajian rutin. Dan ini memang fokusnya adalah untuk pengembangan akademik ataupun ilmu pengetahuan dari anggota Hersa. Tetapi di luar dari itu kita juga tetap mengajak masyarakat luar untuk belajar bersama. Dan disitulah letak kebermanfaatan dari acara kita. Baik, saya ucapkan juga selamat belajar teman-teman. Saya juga sembari UAS, saya juga tetap mengikuti acara. Saya juga tetap belajar. Karena ini merupakan ilmu yang masih saya butuhkan. Terlebih lagi saya belajar untuk kata Bang Samsul tadi dengan orang yang tepat, ya sangat tepat. Saya rasa sangat tepat Kak Waida dengan segala latar belakang yang mumpuni. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar dan apa nanti yang telah didapatkan dapat bermanfaat dan juga dikembangkan di kemudian hari kelak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Lili Surya Pratiwi atas kata sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh pemateri kita pada hari ini, yaitu Kak Wahida. Kepada Kak Wahida, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Dan terima kasih juga kepada Bang Samsul selaku Dewan Kehormatan yang mewakili Ibu Pembina dalam pemberian kata sambutan. Terima kasih kepada Ketua Hersa, Lili Surya Pratiwi, dan terima kasih kepada panitia semua telah mempercayai saya untuk membawakan materi tentang penulisan pendahuluan. Baik, apakah moderator suara saya kedengaran jelas? Dengar jelas, Kak. Oh, baik, langsung saja penulisan pendahuluan, slide pertama. Boleh di F5 kan, Dek? Slide yang kedua. Oke. Nah, dalam penelitian kita harus membenarkan alur berpikir sehingga kita bisa melakukan penelitian. Nah, dalam penelitian banyak kadang orang salah dalam mengalurkan pemikirannya
yaitu menentukan judul terlebih dahulu. Sedangkan judul tersebut tidak sesuai dengan fenomena atau masalah yang terjadi di masyarakat, khususnya kita ilmu kesehatan masyarakat. Nah, alur berpikir dalam penelitian itu adalah pertama masalah. Masalah itu banyak ditemukan, sehingga sebesar apapun masalah yang ditemukan, itulah yang akan nanti diteliti. Masalah itu banyak, bisa masalah di bidang kedokteran, masalah kesehatan, ekonomi, kesehatan masyarakat, ataupun masalah yang kita temukan itu seperti sosial. Nah, dari masalah ini yang telah banyak ruang lingkupnya yang kita temukan, maka kita lakukanlah identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini tujuannya adalah untuk melihat atau mengidentifikasi masalah-masalah yang benar atau yang sesuai yang harus kita teliti. Misalnya sesuai dengan keilmuan kita, sesuai dengan permasalahan, sehingga penelitian yang kita lakukan itu tidak berbanding terbalik dengan masalah yang terjadi di lapangan. Kemudian setelah identifikasi masalah, maka dilakukanlah batasan masalah. Batasan masalah ini tujuannya adalah untuk menspesifikasikan masalah yang kita teliti, agar ruang lingkup masalah yang kita teliti itu tidak terlalu luas. Kemudian maka dilakukanlah rumusan masalah untuk yang kita lakukan untuk diteliti masalah yang kita temukan. Selanjutnya, berbicara dengan masalah itu adalah penyimpangan antara fakta dengan hambatan tercapainya tujuan. Nah, contohnya misalnya, fakta di lapangan terdapat bahwa angka kesakitan diare itu tinggi sebesar 50%. Namun, terjadi hambatan untuk penurunan kejadian diare, sehingga hal inilah yang disebut dengan masalah. Kemudian, ada beberapa langkah melakukan identifikasi masalah. Yang pertama, berpikir logika terhadap masalah yang ditemukan. Artinya, ketika kita menemukan masalah, kita harus melakukan pemikiran yang logika, yaitu sesuai dengan teori yang ditemukan dan dihubungkan dengan masalah yang ditemukan di masyarakat. Kemudian berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini dilakukan tujuannya agar dari pengalaman atau keilmuan kita, seperti kita sering membaca literatur, pembacaan jurnal. Nah, di situ kita bisa mendapatkan permasalahan, misalnya di kelemahan peneliti, misalnya diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian di variabel lain selain variabel pada penelitian tersebut. Sehingga dari berpikir kritis, dari pembacaan literatur terdahulu, kita sudah mendapatkan masalah tanpa melihat fakta di lapangan. Nah, setelah kita sudah mengetahui dari literatur pendahuluan, maka kita harus sesuaikan dengan fakta dan teori yang terjadi di lapangan. Misalnya di teori mengatakan bahwa kejadian penyakit menular itu sudah turun, yang tahun 2018 50%, sedangkan di tahun sekarang itu ada 20%. Namun di lapangan ternyata banyak penyakit menular yang ditemukan, sehingga hal ini belum terjadi penyelesaian masalah, maka ini perlu dilakukan penelitian. Jadi dalam mengidentifikasi masalah itu tidak bisa hanya secara langsung diidentifikasi masalah. Misalnya teman-teman melihat data di puskesmas, ternyata ada kasus kejadian DBD yang insiden rate-nya terdapat 25%. Nah, itu kan sangat kecil, 25%. Namun dilihat CFR-nya, ternyata CFR-nya tinggi pada tahun ini, yaitu 30%. Nah, maka itu perlu dilakukan penelitian, maka itu menjadi permasalahan. Permasalahan yang harus diteliti dan diselesaikan. Nah, jadi identifikasi masalah ini harus dilihat
dari berbagai sudut pandang, bukan hanya saja dari tinggi kasus, namun dilihat dari segi kematiannya, jumlah kasus barunya, kasus lamanya. Maka dari identifikasi masalah ini bisa kita munculkan nanti di latar belakang data-data yang kita dapatkan. Kemudian yang keempat adalah melihat masalah penelitian terdahulu. Nah, masalah penelitian terdahulu itu apakah masalah yang ditelitinya sudah selesai atau belum. Misalnya di literatur terdahulu kita membaca bahwa diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan variabel yang berbeda untuk melihat apakah dia berhubungan signifikan dengan kejadian diare atau tidak. Nah, dari poin keempat ini sudah jelas bahwa di penelitian terdahulu itu belum selesai masalahnya karena di penelitian terdahulu itu hanya melihat variabel misalnya sikap, kemudian lingkungan, namun tidak melihat dari hygiene and sanitasi makanannya. Maka itu bisa diangkat menjadi permasalahan dalam peneliti. Next. Nah, bagaimana cara melokalisir masalah? Yaitu melokalisir masalah adalah bagaimana cara pembatasan masalah. Karena kan kadang kita bingung, banyak masalah yang ditemukan di masyarakat. Namun setelah diidentifikasi, bahwasannya banyak juga masalah yang ditemukan. Tetapi kita bingung bagaimana batasan masalah dalam peneliti. Nah, batasan masalah dalam peneliti ini sangat penting untuk ditulis di rumusan masalah dan ditulis di latar belakang. Karena batasan masalah ini jika ditulis di latar belakang, maka pembaca dengan langsung bisa paham apa yang kita teliti. Nah, yang pertama adalah melakukan eksplorasi literatur pada satu aspek tertentu di bidang keilmuan. Yaitu artinya kita menelaah literatur terdahulu pada satu aspek, misalnya hanya untuk melihat kejadian DBD. Di literatur terdahulu apa saja yang dibahas, misalnya tentang sumber air, misalnya itu yang dibahas. Nah, sehingga kita harus disesuaikan dengan keilmuan yang telah diteliti. Tujuannya agar variabel yang kita teliti pada saat ini berbeda. Meskipun temanya sama, tetapi variabel yang diteliti itu berbeda atau cara pengukurannya berbeda. Kemudian menghubungkan antara fakta dengan teori yang didapatkan pada satu aspek. Misalnya di fakta di lapangan, misalnya di wilayah kerja puskesmas, sumber airnya sudah bersih. Namun di teori mengatakan hal-hal atau faktor risiko yang bisa menyebabkan DBD itu sumber air yang tergenang. Namun di puskesmas itu sudah tidak ada. Tetapi kenapa di puskesmas tersebut masih ada kejadian DBD yang tinggi? Oh, ternyata di puskesmas tersebut adanya datang masyarakat baru yang membawa penyakit. Nah, maka itu sudah salah satu cara kita bisa menemukan masalah dan membuat batasan masalah. Kemudian mengkerucutkan fokus penelitian dengan melibatkan penelitian terdahulu, yaitu fokus penelitian tadi melihat dengan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema yang ingin kita teliti. Seperti variabel yang kita lihat di penelitian terdahulu disesuaikan dengan fokus penelitian kita. Jika sama, maka tampilkanlah dengan hal yang berbeda, meskipun tema penelitiannya sama-sama DBD. Tapi kita harus mengubah dengan hal yang berbeda. Misalnya dari segi variabel, dari segi analisa data, juga bisa merupakan hal dalam penampilan berbeda. Sehingga diharapkan dari penelitian kita bisa menghasilkan hasil penelitian yang bisa kita berikan implementasinya kepada masyarakat, khususnya kepada pemerintahan kesehatan dari manfaat hasil penelitian kita yang dilakukan. Selanjutnya, nah bagaimana kriteria dalam menemukan masalah? Misalnya kita berada di lapangan, teman-teman berada di lapangan. Nah,
tahap-tahap yang dilakukan untuk menemukan masalah itu, yang pertama adalah fakta. Kita temukan dulu faktanya. Misalnya faktanya anak-anak yang gizi buruk itu ada 36 orang di wilayah kerja Puskesmas X. Nah, itu merupakan fakta dan juga bisa menjadi masalah. Kemudian kita buat prasangka. Prasangka itu adalah sebelum melakukan dugaan. Tetapi dari si peneliti tadi sudah ada pemikiran bahwa hal ini mungkin terjadi karena jarak pelayanan kesehatan ke rumah warga tersebut jauh, sehingga kurang melakukan kontrol terhadap berat badan, melakukan imunisasi, atau tidak mendapatkan makan tambahan. Nah, kemudian kita harus melakukan analisis. Nah, seorang peneliti harus menguatkan daya pikir yang kritis, yang logika tentunya, secara ilmiah, tidak bisa berpikir hanya berdasarkan pengalaman pribadi. Hanya beberapa persen yang ditemukan, yang dibolehkan bahwa kita sebagai peneliti itu berangkat dari masalah berdasarkan pengalaman pribadi. Boleh, tetapi harus ditunjang juga, harus didukung dengan ilmiah secara teori. Kadangkala ada teori yang sesuai dengan apa yang kita alami. Namun kadang ada teori yang tidak mendukung berdasarkan data di lapangan maupun berdasarkan pengalaman pribadi kita. Nah, prinsip analisis inilah merupakan tingkat kritis yang bisa menemukan masalah dan menimbulkan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Dengan cara apa? Dengan cara banyak membaca referensi-referensi terdahulu. Kemudian adanya hipotesis dugaan sementara dari peneliti. Misalnya gizi buruk itu terjadi karena kurangnya pengetahuan ibu terhadap pemberian makan tambahan. Nah, itu bisa menjadi hipotesis awal. Kemudian bagaimana cara kita membuktikannya? Yaitu berdasarkan wawancara atau survei awal dengan petugas-petugas kesehatan. Misalnya petugas kesehatan mengatakan bahwa sudah diberikan makan tambahan. Tapi kita tetap juga melakukan observasi apakah benar atau tidak dilakukan petugas kesehatan tersebut. Nah, itulah merupakan rangkaian. Apabila teman-teman masih bingung untuk menemukan masalah, maka harus memposisikan diri kita terdahulu. Jika kita tidak pernah turun ke lapangan, misalnya teman-teman saat ini akan melakukan KKN atau nanti selanjutnya PBL untuk semester 6, maka disitulah nanti kita bisa menemukan masalah. Nah, jika kita tidak turun ke lapangan, maka kita tidak tahu atau tidak peka terhadap lingkungan sekitar kita, apa sebenarnya masalah yang kita temukan saat ini. Selanjutnya, nah tadi merupakan kriteria langkah awal. Sekarang adalah cara dari kriteria tersebut untuk diimplementasikan menemukan masalah penelitian. Yang pertama, pengamatan terhadap kegiatan manusia, yaitu termasuk dari melihat fakta tadi di kriteria. Kemudian setelah kegiatan manusia tersebut kita amati, seperti dari perilaku, sikap, kemudian pengetahuannya, kemudian kita beranjak di lingkungannya. Bagaimana lingkungannya tersebut? Misalnya jika manusia itu memiliki pengetahuan yang rendah, bagaimana ruang lingkup yang manusia tersebut tinggal? Oh, ternyata di lingkungan tersebut ya memang benar individu-individunya tidak mau tahu atau memiliki pendidikan yang rendah karena di sana biaya sekolah atau kuliahnya mahal. Karena jarak jauh tadi antara fasilitas pendidikan dengan tempat tinggal. Kemudian didukung juga dengan budaya yang mengatakan apalagi perempuan untuk apa sekolah tinggi-tinggi namun tetap
jadi ibu rumah tangga. Nah, itu kadangkala banyak kita temukan persepsi-persepsi pemikiran seperti itu yang bisa membuat menghalangkan individu, khususnya perempuan untuk sekolah. Padahal jika kita kaji, perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi itu nantinya akan berpengaruh besar terhadap anak yang akan dilahirnya, yaitu sebagai generasi bangsa, juga akan memiliki intelektual yang tinggi. Kemudian berdasarkan pengalaman pribadi tadi, misalnya pengalaman pribadi di puskesmas, bahwasannya misalnya pemberian bahan makan tambahan, makanan tambahan itu tidak 100% diberikan kepada masyarakat. Banyak ditemukan petugas kesehatan yang membawa pulang, atau jumlah MPASI itu sedikit, sehingga tidak sesuai dengan yang diberikan pemerintah dengan yang diberikan petugas kepada masyarakat. Kemudian setelah kita mengamati perilaku manusia, lingkungan sekitarnya, kemudian pengalaman yang kita lakukan, misalnya kita yang tinggal di lingkungan tersebut sebagai masyarakatnya. Nah, kita sesuaikan dengan teori dari referensi, baik itu referensi nasional maupun internasional. Nah, misalnya teori Lawrence Green tentang perilaku, bahwasanya yang mengatakan perilaku itu didukung oleh 70% didukung oleh faktor lingkungan. Nah, kita lihat di lapangan, oh ternyata benar lingkungan di sana tidak sesuai dengan lingkungan misalnya di perkotaan yang terata, yang anak-anaknya sekolah, di sana lebih kental budayanya. Maka itu bisa dijadikan teori dengan masalah yang Anda temukan. Kemudian adalah data. Data ini sangat penting untuk dilihat. Misalnya bisa kita lihat dari data dinas kesehatan, data puskesmas. Kemudian permasalahan yang Anda teliti, cakupkan dengan keilmuan Anda. Karena jika tidak sesuai dengan keilmuan Anda, maka kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya, di sini ada contoh statement masalah. Misalnya di perusahaan, terlihat bahwa adanya gejala penurunan produktivitas kerja karyawan di perusahaan. Ini merupakan permasalahan, belum menjadi judul penelitian, hanya permasalahan. Dari permasalahan ini, maka kita sesuaikan dengan teori gejala apa, seperti gejala apa, apakah lemas, menurunnya produktivitas kerja, itu masih menjadi masalah. Nah, kemudian adanya pemberian solusi, yaitu di perusahaan tersebut pemberian makanan kaya zat gizi. Maka dari statement masalah ini bisa kita tarik judul penelitian, yaitu pengaruh pemberian makanan kaya zat gizi terhadap peningkatan produktivitas kerja. Apakah dia berpengaruh signifikan atau tidak. Nah, begitulah alur berpikir dalam menentukan judul penelitian. Kemudian, kita masuk di latar belakang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan latar belakang? Banyak referensi-referensi yang mengatakan bahwa latar belakang itu merupakan kunci dari untuk melakukan penelitian. Kemudian sebagai fenomena problematik yang harus diatasi. Selanjutnya, sistematika menuju pemilihan suatu masalah. Kemudian faktor utama, penyebab, dan variabel yang diukur untuk dipeneliti. Nah, definisi-definisi ini secara kesimpulan mengatakan bahwa latar belakang itu terdapat masalah-masalah. Namun masalah yang ditulis di latar belakang tersebut terukur dan terurut dan sistematis sampai kepada variabel yang ingin kita ukur. Selanjutnya, latar belakang juga disebutkan sebagai uraian yang berisi tentang hal-hal yang menyebabkan pentingnya penelitian dilakukan. Kemudian ada atau belum masalah penelitian tersebut diteliti. Hasil penelitian terdahulu, akibat jika tidak diteliti, fenomena yang akan dibahas menunjukkan tingkat serious of the problem. Nah, inilah secara garis besar yang harus diisi di latar belakang.
Selanjutnya, secara kesimpulan dari beberapa poin dari A sampai E tadi dapat disimpulkan bahwa latar belakang itu merupakan sebagai segitiga piramida terbalik. Yaitu yang besar, dia membahas tentang dunia. Misalnya bisa kita bahas tentang datanya, misalnya data DBD di awal paragraf, dan juga kadangkala pasti teman-teman temukan ada definisi awal. Nah, definisi awal juga bisa kita masukkan di latar belakang, namun sedikit itu kadang tergantung dengan misalnya di publish jurnal, tergantung pihak jurnalnya, editornya mau seperti apa. Kadang banyak editor jurnal meminta definisi, tetapi sedikit, ada yang banyak. Namun itu berhubungan dengan variabel yang ingin kita teliti. Yang pertama data di dunia dulu, bisa kita dapat di WHO, CDC, dan IDF, ataupun di akun lain yang sudah terpercaya. Kemudian kita membahas data di negara, misalnya incident rate, CFR, ASDR, bisa kita lihat di Riskesdas. Kemudian kita selanjutnya melihat di provinsi yang ingin kita teliti, misalnya Sumatera Utara, Sumatera Barat, juga kita bisa update di Riskesdas juga bisa. Kemudian bisa kita update di Dinas Kesehatan Provinsi juga bisa. Kemudian di kabupaten, kita bisa juga melihat di Riskesdas, kadang juga ditampilkan di kabupaten mana. Jika tidak ada, maka kita melihat di data Dinas Kesehatan kabupaten, maaf itu teman-teman salah. Kemudian lokus penelitian, misalnya lokus penelitian Anda itu di kabupaten, maka lihatlah di Dinas Kesehatan kabupaten. Namun, jika lokus penelitian Anda itu di puskesmas, maka melihatlah data wilayah kerja puskesmas tersebut. Namun, latar belakang juga harus didukung oleh teori yang telah diteliti. Namun, lebih banyak data. Misalnya, teman-teman membahas tentang faktor risiko kejadian DBD. Nah, maka sebelum sudah masuk ke lokus penelitian, misalnya di Puskesmas X sudah dibicarakan datanya dari tahun 2019, kemudian 2020, 2021 datanya meningkat, maka selanjutnya teman-teman membahas hal-hal yang mendukung teori, misalnya lingkungan. Maka dilihatlah dari hasil penelitian tersebut di lingkungan, faktor lingkungan itu berapa persen yang mempengaruhi. Bukan teori yang mengatakan faktor risiko kejadian DM itu adalah lingkungan, perilaku, bukan seperti itu. Namun datanya 70% lingkungan, 20% perilaku, 30% air yang tergenang. Nah, itulah yang dimaksud dengan memfokuskan dari kalimat untuk merujuk ke penelitian. Sehingga dia dari atas, pertama melebar dari dunia, kemudian negara, provinsi, kabupaten, sampai ke lokus penelitian dan alasan penelitian, itu merupakan mengkerucutkan dari latar belakang, lebih fokus, sampai ke bawah. Selanjutnya, bagaimana sih tips menulis latar belakang? Yaitu 2C tambah 2M, sama dengan latar belakang. 2C itu apa? Cari tahu mengenai detail masalah. Misalnya teman-teman itu menarik untuk meneliti COVID-19 dengan kesehatan mental yang saat ini banyak yang dilakukan peneliti-peneliti. Itu menarik untuk melakukan itu. Maka teman-teman sebelum melakukan penelitian itu terlebih dahulu mendalami permasalahan COVID-19 dengan kesehatan mental. Mulai dari siapa saja yang telah melakukan penelitian ini, kemudian sampai dengan kuesioner apa yang bisa menggali informasi seperti itu. Kemudian objeknya lebih ke lansia kah, atau lebih ke remaja atau orang yang dewasa. Nah, itu yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum kita mengangkat judul penelitian.
Karena jika kita hanya mengasalkan ini judul penelitiannya, namun tidak ada nantinya setelah di ACC, nantinya tidak ada teori yang mendukung, maka itu akan menjadi permasalahan yang ada di diri teman-teman. Bukan masalah penelitian lagi, tapi permasalahan pribadi. Nah, kemudian cari tahu ingin meneliti COVID-19 dengan mental, namun secara teori Anda sudah 100% paham bagaimana COVID-19 itu mempengaruhi kesehatan mental seseorang, maka di fakta lapangan itu apakah itu terjadi? Bahwasanya di fakta lapangan tersebut belum terlihat permasalahannya. Nah, namun teman harus lebih jauh mengeksplor kesehatan mental tersebut, karena di lapangan belum tentu daerah tempat tinggal kita belum tentu ada yang melakukan penelitian tersebut. Maka perlu mengetahui, memahami fenomena di lingkungan sekitar yang ingin kita teliti. Kemudian baru kita hubungkan dengan teori. Selanjutnya 2M. Yang pertama, menemukan fokus permasalahan. Tadi misalnya COVID-19 dengan kesehatan mental, fokus permasalahannya di mana? Misalnya pada lansia, misalnya pada dewasa, misalnya pada remaja. Mendapatkan fokus adalah solusi masalah dari hasil penelitian yang kita dapatkan. Selanjutnya, cara merumuskan masalah. Yang pertama, masalah biasanya dirumuskan dalam dosen atau editor jurnal meminta rumusan masalah itu ditulis dalam bentuk pernyataan. Aplikasi data untuk memecahkan masalah, berisi tentang teori dan menampilkan kesenjangan antara temuan literatur dengan lokus penelitian. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu terbagi dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu berhubungan dengan tujuan yang bersifat universal, yang menggambarkan secara umum dari judul penelitian kita. Kemudian tujuan khusus itu tujuan yang berisikan yang lebih spesifik terhadap variabel atau aspek-aspek yang kita ukur. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis itu manfaat lebih kepada peneliti seperti keilmuan peneliti. Sedangkan manfaat penelitian kita dilakukan, misalnya manfaat praktis untuk masyarakat, bagi institusi pendidikan, bagi instansi pelayanan kesehatan jika kita mengambil data di puskesmas, kemudian bagi pemerintah. Nah, itulah yang pembagian dari manfaat praktis, yaitu implementasi dari penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya, di sini merupakan ada beberapa contoh dari beberapa yang saya jelaskan tadi, ingin saya implementasikan di sini. Nah, di sini ada latar belakang yang saya dapatkan di Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga yang membahas tentang DM. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat paragraf pertama di Perpustakaan Universitas Airlangga ini membahas teori. Nah, tadi saya juga menyampaikan bahwa di latar belakang juga perlu membahas teori, tetapi teori yang berhubungan dengan fokus penelitian. Di sini fokus penelitiannya ada determinan DM. Maka di sini dia membahas apa itu penyakit DM, kemudian klasifikasi DM. Kemudian di paragraf kedua, mulai penulis membuat data internasional, yaitu data yang di dunia. Nah, data di dunia ini dia tujuannya untuk menunjukkan bahwa kejadian DM di dunia itu sangat besar. Kemudian di dunia juga dia membandingkan Indonesia, bahwa di Indonesia juga mencakup data yang lebih besar.
Nah, sebagai menduduki yang ke-8 di dunia. Maka salah satu negara yang termasuk di dunia itu adalah Indonesia yang memiliki data DM yang banyak. Nah, selanjutnya kemudian di paragraf ketiga baru dia menjelaskan data kejadian DM di Indonesia berdasarkan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian juga dia membahas bahwa faktor risiko dari kejadian DM dari penelitian terdahulu. Kemudian dia juga membahas dampak, masih di slide sebelumnya, membahas dampak penyakit DM ini bisa menimbulkan apa. Misalnya di situ ada PJK, kemudian faktor risikonya kadar kolesterol yang bisa memperparah kejadian DM. Selanjutnya, di sini saya memaparkan slide selanjutnya, rumusan masalah. Nah, di sini peneliti membuat implikasi antara dampak dari penyakit DM. Nah, karena judul di Universitas Airlangga tadi, hubungan kadar kolesterol dengan kejadian DM. Kemudian tujuan umumnya, yaitu bisa ditulis berdasarkan teori yang saya jelaskan, yaitu berisikan tujuan secara umum dari tema. Yaitu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kadar kolesterol dengan kadar glukosa darah puasa pada pasien DM. Kemudian di sini tujuan khususnya berisikan spesifikasi, yaitu untuk mengetahui kadar kolesterol dan kadar glukosa darah puasa pada penderita DM. Bukan untuk mengetahui hubungan lagi, namun dia untuk mengetahui kadar angkanya, angka kolesterol yang berapa yang bisa memperparah kejadian DM. Nah, disitulah terlihat perbedaan antara tujuan umum dengan tujuan khusus yang bisa teman-teman lihat terlebih dahulu perbedaannya. Selanjutnya manfaat penelitian. Nah, di sini dia hanya membuat manfaat teoritis bahwa untuk memberikan wawasan, referensi terkait dengan tema penelitiannya. Kemudian manfaat praktisnya dia berlakukan secara universal. Namun di FKM kita manfaat praktisnya harus kita uraikan terdiri dari manfaat praktis bagi institusi, pelayanan kesehatan, dan bagian pemerintah kesehatan dan bagi masyarakat. Nah, kemudian manfaat praktis di sini dia untuk memberikan pengetahuan tentang penyakit DM terhadap hubungan kadar kolesterol dengan kadar gula darah puasa pada pasien DM, yaitu juga termasuk di masyarakat. Hanya saja di sini dia tidak menguraikan manfaat praktisnya bagi masyarakat, bagian pelayanan kesehatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pada hari ini atas materinya yang sangat berkualitas dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab untuk materi pada hari ini. Untuk yang ingin bertanya silakan kirim pertanyaannya melalui room chat ataupun mengutarakan pertanyaannya secara langsung kepada audiens. Saya persilakan yang ingin bertanya. Kak, saya mau nanya. Silakan Dila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Yustika. Saya ingin bertanya. Jadi tadi kan ada tujuan umum sama tujuan khusus di pendahuluan. Nah gini misalnya kan Kak, kita ngebahas tentang kayak epidemiologi diare. Nah di tujuan umumnya untuk mengetahui bagaimana distribusi penyebaran penyakit diare. Terus kan dalam epidemiologi itu ada kayak dibahas faktor risiko, AOTW, HAE gitu-gitu kan Kak.
Nah, kalau di tujuan khususnya dibuat kayak gitu, Kak, untuk menganalisis HAE, untuk menganalisis OTW, itu benar atau salah, Kak? Terima kasih. Baik. Pertanyaan yang bagus dari Dila Yustika. Nah, jadi gini, Dek. Sebelum membuat tujuan tadi, makanya yang Kakak bilang fokus penelitiannya, misalnya variabelnya. Misalnya adik melihat judulnya epidemiologi penyakit diare ya. Iya, Kak. Epidemiologi penyakit diare. Maka itu nanti epidemiologi itu dilihat. Nah, di epidemiologi itu kan ada epidemiologi secara tempat, waktu, dan orang. Nah, maka di tujuan umumnya itu untuk mengetahui epidemiologi kejadian diare. Di tujuan khusus seperti yang disebutkan oleh Dila, itu sudah benar untuk mengetahui epidemiologi berdasarkan orang pada kejadian diare, kemudian epidemiologi berdasarkan tempat terhadap kejadian diare, kemudian epidemiologi berdasarkan waktu pada kejadian diare. Itu sudah benar tujuan khususnya. Terus, Kak, kan gini, kalau di pendahuluan tuh tadi juga ada manfaatnya. Nah, jujur ini juga baru tahu kalau ada manfaatnya itu ada 2 gitu. Jadi biasanya kan, Kak, kalau manfaat sama tujuan khusus itu, bedanya di mana, Kak? Kayak misalnya tujuan khusus kan jadinya kayak untuk mengetahui. Nah, sedangkan manfaat juga gitu. Bedanya gitu, Kak. Oh, bedanya. Kalau tujuan kan untuk mengetahui tujuan kita lakukan penelitian tersebut. Lebih kepada tujuan peneliti. Nah, sedangkan manfaat, apa manfaat dari apabila penelitian kita itu menghasilkan informasi, manfaat bagi siapa? Misalnya secara teoritis, itu manfaat sebagai keilmuan kita, menambah referensi kepada peneliti selanjutnya. Bahwa jika peneliti tersebut melakukan penelitian dengan tema yang sama, maka penelitian tersebut sudah ada referensinya dari penelitian kita. Itu manfaat teoritis, lebih ke manfaat teori dari keilmuan, dari referensi. Kemudian kalau manfaat praktisnya, manfaat lebih implementasi, kebergunaan, seperti manfaat bagi institusi. Apa manfaat penelitian kita? Apa manfaat skripsi kita terhadap institusi? Yaitu menambah daya nilai akreditasi. Bahwa mahasiswanya sudah mampu menulis karya tulis ilmiah. Karena di tim akreditasi juga dilihat kemampuan mahasiswa dalam menulis karya tulis ilmiah. Terlebih lagi apabila jurnal yang kita berikan itu sudah terpublish, maka itu menjadi nilai plus untuk bagi institusi. Kemudian bagi pelayanan kesehatan, misalnya Dila tadi melakukan epidemiologi kejadian diare di wilayah kerja puskesmas A. Apa manfaat skripsi kita lakukan terhadap kita berikan kepada pelayanan kesehatan sebagai informasi mereka. Misalnya kita temukan masalah tersebut, kejadian diare tersebut tinggi, informasinya apa? Misalnya yang Dila temukan epidemiologi berdasarkan orang, lebih banyak orang yang menderita diare itu misalnya lansia, sedangkan teori mengatakan itu lebih banyak menderita pada anak-anak yang umur balita di bawah 5 tahun. Nah, itu yang harus disampaikan, informasi seperti itu yang harus disampaikan kepada pelayanan kesehatan, misalnya sebagai informasi, wawasan untuk sebagai intervensi selanjutnya dalam program kerja, untuk bisa membuat program kerja yang lebih sensitif, sehingga bisa dilakukan evaluasi jika ditemukan dengan kejadian yang sama. Kemudian manfaat praktisnya bagi masyarakat, yaitu untuk mengetahui bahwa kejadian diare hanya tidak terjadi pada balita yang di bawah umur 5 tahun, tapi juga bisa terjadi pada orang yang lansia, dewasa. Sehingga itu sebagai protektif bagi masyarakat itu sendiri. Nah, seperti itu sih manfaatnya, lebih bagaimana penulisan kita tersebut bisa dijadikan informasi bagi masyarakat, pelayanan kesehatan, bagi instansi kita, dan bagi diri kita sendiri, dan bagi peneliti selanjutnya. Baik, terima kasih, Kak. Oh ya, Kak, ini ada lagi, tapi ini mungkin agak sedikit out of topic, tapi masih berkaitan sama pendahuluan, Kak. Boleh nanya? Boleh. Jadi kan kami ada disuruh buat kayak makalah dari video gitu.
Nah, seperti biasa, Bu Zata itu membuat ketentuan nggak boleh plagiarisme lebih dari 15%. Nah, di sini pendahuluannya kan Kak, ada kayak, tunggu Kak, kayak tahun gitu kan Kak. Nah, baru misalnya kan kejadian ini pada tahun 2017 gitu. Nah, itu kenapa bisa plagiarisme Kak terjadi pada tahunnya? Nah, Kan kalau ini tahun Dek. nggak bisa dirubah. Oh ya. Nah, plagiarisme tadi kurang 15% ya ditetapkan oleh Bu Zata. Nah, yang 15% itulah yang termasuk dari bisa kita tulis tahun 2019, tahun 2020. Nah, untuk mengatasi plagiarisme itu tergantung bagaimana cara peneliti. Nah, kalau kakak sendiri untuk mengantisipasi plagiarisme misalnya di skripsi kakak mengutip referensi dari jurnal internasional, yaitu jurnal yang berbahasa Inggris. Karena jika kita mengambil dari jurnal berbahasa Inggris, kita pindahkan ke translate ke Indonesia, itu nilai plagiatnya itu rendah. Nah, kenapa bisa dia terhitung plagiat? Karena jurnal mereka itu sudah publish, sehingga itu udah terhitung plagiat. Maka yang cara kita untuk menurunkan plagiarisme itu adalah cara peneliti, pandai-pandai peneliti, misalnya mengubah gaya bahasa. Nah, kakak sering melakukan gitu, gaya bahasa, kemudian mengutip referensi dari internasional, meskipun sudah dikutip seperti itu tetap terbaca plagiarisme, namun rendah. Seperti itu deh. Kalau tahun 2019, tahun 2020 memang akan tetap terbaca plagiat. Sama sepertinya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat, itu masih terbaca plagiat karena itu sudah terpublish di Repository UINSU, sudah terpublish. Nah, padahal itu adalah nama universitas dan kita mengetik sendiri. Masih terbaca plagiat karena jurnal yang kita ambil tersebut adalah jurnal yang jurnal yang sudah terpublish dan sudah terindeks nasional. Gitu, Dik. Baik, terima kasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih kepada Saudari Dila Yustika atas pertanyaannya. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin moderator bertanya. Silakan, Mbak. Silakan, Bang Wan. Maaf sebelumnya kepada moderator dan teman-teman sekalian serta kakak pemateri, bahwasanya nggak menghidupin kamera karena memang ada gangguan jaringan. Sebagaimana Labuan Batu ada pemadaman. Di sini saya akan menanggapi masih berhubungan dengan pertanyaan dari Saudari Dila Yustika ya kalau nggak salah. Terhadap tadi Kak Wahidah memberitahu bahwasanya nama UINSU, nama fakultas dan nama universitas itu kan sudah terdaftar di repository UINSU atau di jurnal-jurnal yang udah dipublish. Jadi Kak, itu kan termasuk dalam pencatatan termasuk plagiarisme ya Kak. Jadi kayak mana itu Kak untuk mengantisipasi tersebut? Padahal kan itu kita ngetik ulang. Jadi kalau misalnya kita ngetik ulang tapi terbaca, jadi kan ikut menambah persen dari plagiarisme Kak. Coba Kakak beri pemahaman gitu, soalnya kurang jelas mengenai hal tersebut, bagaimana mengantisipasinya Kak. Sekian dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wawan Kurniawan atas pertanyaannya. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu sepertinya banyak. Namun itu tidak boleh dilakukan sebagai kita peneliti peneliti sejati, sebagai peneliti dalam penulisan karya ilmiah. Banyak sih bagaimana cara mengantisipasinya sehingga bisa menurunkan plagiat. Nah, namun itu nggak bisa saya sampaikan di sini karena itu merupakan tindakan kecurangan. Nah, untuk nama-nama seperti nama instansi, UIN, Fakultas Kesehatan Masyarakat, itu pasti akan terhitung. Nah, itulah namanya ada toleransi plagiat di bawah 15%. 15% itulah sudah mencakup dari nama instansi, fakultas, daftar pustaka. Sedangkan daftar pustaka aja yang kita ketik sendiri dari aplikasi Mendeley itu akan terbaca. Nah, itulah yang namakannya
batas minimal dari kurang dari 15%. Sedangkan teori-teori yang kita dukung itu adalah diubah dengan bahasa kita sendiri, namun dengan makna yang sama yang disampaikan oleh peneliti. Nah, itulah yang diharapkan tadi dari Ibu Zata, dari teori-teori tersebutlah yang tidak terbaca dari plagiat. Namun untuk 15% tersebut sudah termasuk dari cover itu sudah terbaca. Sebagai kami penulis skripsi, cover itu terbaca, daftar isi, kata pengantar itu terbaca, daftar pustaka itu terbaca. Kenapa itu terbaca? Karena di kata pengantar itu hampir sama dengan kata pengantar dengan skripsi kakak di atas, kemudian hampir sama dengan penelitian-penelitian terdahulu. Itulah yang dinamakan toleransi. Kemudian kenapa kata pengantar di bawahnya seperti nama rektor itu terbaca? Karena nama rektor tersebut sudah terpublish di repository WinSu. Nah, itulah yang dikatakan batas minimal. Nah, untuk skripsi kita batas maksimalnya plagiat itu 50%. Dan itu menurut kakak sudah besar, sudah termasuk dari kata pengantar, kemudian cover itu akan terbaca meskipun sudah diketik ulang. Nah, untuk cara tindakan kecurangannya itu pasti ada, namun itu tidak boleh kita lakukan karena itu nanti akan terbaca apabila kita melakukan cek Turnitin, itu akan terbaca yang mana mahasiswa yang akan melakukan tindak kecurangan. Seperti cover Universitas Islam itu sudah biasa, itu akan terbaca Turnitin dan itu akan harap maklum karena batas minimal maksimal yang kita dari skripsi kita itu ada 50%, selebihnya tidak boleh di atas 50%. Menurut kakak seperti itu, karena dimanapun nantinya, misalnya kalian akan melanjutkan S2, misalnya Universitas Indonesia, pasti akan terbaca untuk nama instansi tersebut. Karena itu sudah terpublish di Google Scholar dan sudah terindeks ISSN. Terima kasih. Saya kembalikan kepada penanya. Baik, terima kasih kepada Kak Waida. Yang kakak paparkan itu udah saya tangkap bagaimana tentang plagiarisme yang udah nama fakultas atau nama instansi tersebut, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, atas jawaban yang kakak berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sama-sama, Dik. Terima kasih kepada Bang Wawan atas pertanyaannya. Baiklah, baik. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, saya rasa baiklah, saya rasa kita ke acara selanjutnya, yaitu dokumentasi. Kepada audiens, silakan menghidupkan kameranya. Kita dokumentasi. Yusuf, Silakan hidupkan kameranya. Ya, Dila. ya, tolong Yusuf yang screenshot kan ya. Nggak tahu nih kenapa nggak bisa. Ya. Baik. Baiklah, kepada audiens silakan hidupkan kameranya agar kita segera dokumentasi. Baik. Sudah hidupkan semua kameranya. Baiklah, kita dokumentasi. 1, senyum ya. 1, 2, 3. Sudah. Baiklah, sekian saja. Sekian dari acara diskusi riset kita pada hari ini, yaitu dengan tema
pembuatan pendahuluan karya tulis ilmiah. Jika ada kekurangan maupun baik kata-kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada audiens juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih ya, Kak. banyak Terima kasih ya, Kak kepada Wahida. Hersa. Semangat ya, Dek. Kak. Ya. Kak Rif dah. Kak Rif. Mana Kak?